Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, kita tahu saat ini mutasi virus corona sudah hampir mencapai 10 ya dari beberapa negara. Nah, yang sudah masuk ke Indonesia seperti misalnya Alpha, ada juga Beta, ada Delta. Nah, Alpha ini yang berasal dari Inggris, terus kemudian Beta dari Afrika, dan juga Delta dari India yang saat ini banyak sekali diberitakan. Nah, bagaimana sih kemudian kita mengenal nih varian-varian tersebut dan apa yang harus kita waspadai agar kita tidak tertular? Karena kabarnya virus ini kemudian penyebarannya sangat cepat dan juga berbahaya untuk kita terutama yang ada di Indonesia. Kita akan membahasnya nanti dengan tema mewaspadai varian baru virus COVID-19. Tapi sebelum kita masuk tema tersebut, kita akan berbagi fun fact seputar bagaimana kita berpikir positif selama pandemi COVID ini berlangsung. Apa sih faktanya? Yang pertama adalah melakukan hobi. Nah, karena sekarang kan Jakarta juga sudah mulai melakukan lockdown lokal lagi gitu. Ada beberapa kantor yang juga sudah menerapkan kembali WFH. Ini bisa kemudian diterapkan oleh kita untuk tadi sambil bekerja, sambil juga melaksanakan hobi gitu. Misalnya hobi yang mudah adalah bertanam ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa tadi menyita waktu kita untuk bekerja. Berikutnya adalah tambah skill dengan melakukan kegiatan kursus online. Nah, untuk Anda pemirsa yang memiliki layanan kartu prakerja atau memiliki layanan lain yang juga bisa digunakan untuk aktivitas belajar online. Nah, bisa ada dicari kursus apa sih yang bisa kita ambil selama kita menjalani WFH atau kursus apa sih yang bisa membuat kita lebih enjoy dan juga bahagia saat berada di rumah sambil tadi mengisi waktu bekerja dan juga waktu luang di rumah. Jangan kemudian kita justru melakukan kegiatan lain yang juga menimbulkan mobilitas yang tinggi dan juga berhubungan secara langsung gitu ya dengan orang gitu, bertemu yang memungkinkan terjadinya penularan COVID-19. Berikutnya adalah meditasi. Nah, untuk yang suka meditasi nih pemirsa bisa juga nih melakukan hal-hal seperti ini di rumah sambil santai gitu ya, terutama hal-hal yang bisa dilakukan di pagi hari atau yang saat ini jam kerjanya berubah, yang semula siang kemudian jadi pagi, bisa di sore hari untuk melakukan kegiatan ini. Berikutnya adalah konsumsi asupan enak dan bergizi. Nah, ada yang bilang salah satu obat COVID-19 itu adalah makan makanan yang sehat, makan makanan yang enak, makan makanan yang bikin kita bahagia gitu. Nah, dan juga jangan lupa juga untuk kemudian menggunakan masker. Dua hal itu saja ketika kita diterapkan gitu. Nah, ini bisa membuat kita bahagia, imun kita bagus, dan kita terhindar dari COVID-19. Ini juga bisa kemudian membuat kita menjadi lebih sering atau lebih mudah untuk berpikiran positif. Berikutnya adalah lakukan perawatan diri. Nah, ini untuk Anda terutama yang perempuan ya, bisa kemudian mengisi waktu-waktunya untuk melakukan aktivitas seperti ini, melakukan perawatan diri. Kalau misalnya memiliki peralatan yang mumpuni, bisa melakukan perawatan diri di rumah atau bisa memilih salon-salon kecantikan yang tidak jauh dari rumah dan juga tidak banyak traffic di sana atau mobilitas di sana. Nah, kita akan bahas nanti satu persatu pemirsa. Apakah benar kemudian fun fact tersebut gitu ya membuat kita menjadi lebih berpikir positif selama pandemi COVID-19? Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah membacakan satu persatu ya bagaimana cara kita supaya bisa berpikir positif selama pandemi COVID-19. Jangan kemudian pikiran kita hanya disita khawatir tertular, belum vaksin, khawatir ada varian baru gitu. Nah, itu juga bisa membuat kita kemudian menjadi negatif pola pikirnya. Bagaimana cara kita kemudian bisa berpikir positif ini? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Fun fact tadi sudah bersama saya Mbak Devi Delia selaku psikolog dari Rumah Sakit Caritas Palembang. Selamat pagi Mbak Devi, apa kabar? Baik, Oke. Mbak Devi, kita akan bahas satu persatu ya Mbak Devi soal bagaimana kemudian cara kita bisa berpikir positif selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah mhm melakukan hobi. Apa sih kemudian hubungan dengan kita rutin melakukan hobi ini dengan tadi pola pikir kita yang akan terbentuk secara positif? baik. Pandemi ini kan sebenarnya buat kita kalau secara umum ya Mas ya, buat kita tuh kan jadi kayak
dilanda sama kecemasan. Hmm. Terus pikiran kita juga negatif dengan berita-berita negatif yang ada ya. Hmm. Jadi hobi ini bisa menjadi salah satu strategi coping. Hmm. Jadi ibaratnya kayak pengalihan lah ya. Ibaratnya jadi daripada mikir yang tidak-tidak, lebih baik disalurkan dengan hobi itu. Jadi seperti menghabiskan waktu dengan aktivitas yang lebih baik tadi. Gitu. Jadi sebagai bentuk strategi coping sih intinya. Oke, jadi pengalihan saja gitu ya. Oke, tapi durasinya terkadang tidak sebanding nih Mbak, antara durasi kita berpikir negatif ataupun tadi dengan pemberitaan yang kita baca secara nggak langsung kan, kemudian memberikan afirmasi ya gitu ya, dengan intensitas hobi kita. Apalagi kalau misalnya hobinya juga yang harus mengeluarkan kos gitu. Biasanya kita buatnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Gimana sih siasatin hal-hal tersebut, ketidakseimbangan itu? Balik lagi, jadi sebenarnya ya kalau lebih baik, pertama, kalau misalnya kayak tadi Mas bilang kan, hobi itu kan menghabiskan kos ya, kita cari dong hobinya yang yang sesuai budget kita, ya kan? Hobi itu kan nggak harus yang mahal-mahal. Taruhlah misal kalau suka gardening ini kan sekarang ada yang dari paling murah tanamannya sampai ke yang harganya puluhan juta sampai ratusan juta juga ada. Ya sesuai kantong aja sih. Tanaman yang berapa ribu itu juga ada sebenarnya, yang puluhan ribu udah bagus juga ada. Yang penting kan ada kesenangan di sana. Biasanya kalau dari gardening itu kan ada kepuasan pada saat tanaman kita itu berhasil hidup. Apalagi kalau misalnya ada bunga-bunganya berhasil berbunga. Atau kalau ada yang buah-buahannya itu berhasil panen gitu. Nah itu kan ada kesenangan sendiri, dan itu kan bibitnya nggak mahal sebenarnya. Jadi disesuaikan aja sih. Terus kan hobi gardening misalnya, ini kita contoh ya Mas ya, beli ya oke, sekali keluarin modal, tapi kan sisanya maintenance-nya itu kan ya modalnya nggak seberapa lah. Pupuk sama gram doang kan, yang penting niat. Sama biasanya kan dijampi-jampi kan, misalnya ayo tumbuhnya baik gitu kan, baru bisa Afirmasi itu Mbak, bukan jampi-jampi. Jadi diajak bicara ya supaya tumbuh. Atau tadi membership ya, karena kita tahu beberapa misalnya yang suka berenang ataupun suka olahraga gitu kan, sekarang ada fasilitas membership. Dan saya rasa juga selama pandemi ini kemudian banyak diskon-diskon yang bisa kita manfaatkan untuk layanan seperti itu. Baik. Yang berikutnya yang tidak kalah menarik adalah menambah skill via kursus online. Ternyata ini bisa membuat kita kemudian berpikir positif ya. Bukan justru membuat kita menjadi stres karena harus belajar hal-hal baru setiap hari gitu. Sekali lagi Mas, sadarin kapasitas diri gitu ya, jadi jangan maksa gitu. Dan sekarang kan sebenarnya kalau untuk masalah melatih skill itu kan nggak cuma yang namanya belajar ya, belajar gitu. Tapi kembali lagi, ada juga kalau kayak sekarang kan kita sebutnya web training, webinar gitu ya. Itu kan juga banyak, segala jenis materi juga ada, dan termasuk juga yang isinya motivasi. Nah, kenapa nggak cari kalau misalnya memang daripada mumet sama yang namanya pelajaran, karena kita kebayangnya yang namanya kursus tuh mungkin kursus bahasa, terus kursus yang misalnya untuk untuk skill kerja, itu kan mungkin yang melelahkan. Kita cari yang misalnya memang bisa lebih memotivasi diri kita, memotivasi kita. Karena ada beberapa juga webinar misalnya untuk mempersiapkan diri bagaimana menghadapi situasi pandemi. Nggak cuman untuk kita orang umum, tapi juga biasanya yang paling banyak sekarang yang saya hadapin itu biasanya untuk webinar parenting. Nah, jadi misalnya gimana nih bantu anak-anak untuk mengatasi kebosanan dalam situasi pandemi. Nah, hal-hal seperti itu kan sangat membantu kita dalam menghadapi situasi pandemi. Pasti membuat kita jadi lebih positif. Oke, penambahan pengetahuan ya. Jadinya tidak stres ketika menghadapi situasi real atau realitas yang ada gitu ya. Ibaratnya kayak bekal ilmu, Mas. Betul. Bekal ilmu menghadapi kondisi pandemi ini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah meditasi. Meditasi ya kita tahulah menenangkan gitu ya. Apa kemudian hubungannya antara si meditasi ini dengan tadi pola pikir positif yang bisa kemudian kita terapkan selama pandemi? Oke. Namanya meditasi itu kan membantu kita menjernihkan pikiran, Mas. Jadi ibaratnya tuh kayak yang tadinya kotor-kotor dalam-dalam, udah mumet ya kepala gitu ya, dengan meditasi itu membantu kita, pikiran kita jadi lebih jernih, mind kita jadi lebih clear. Dengan pikiran kita jadi lebih jernih, dalam menyerap informasi, dalam memproses informasi yang ada pun pasti akan lebih baik jatuhnya. Ibarat kalau kayak mesin Mas, abis dikuras pasti kerjanya lebih bagus kan. Nah, sama otak kita juga seperti itu. Jadi kalau misalnya pikiran kita lebih jernih, dalam memproses informasi yang ada pun pasti akan lebih baik. Jadinya kan kita nggak asal terdistorsi ya gitu, maksudnya terima informasi terus kita langsung serap, terus kita langsung mikirnya yang aneh-aneh. Tapi dengan pikiran kita yang lebih jernih, pada saat informasi-informasi yang kita terima, kita akan lebih bisa menyaringnya dengan lebih baik, kita bisa proses yang lebih baik. Jadinya kita bisa memilah-milah informasi yang memang baik untuk diri kita sama yang tidak baik.
jadinya pasti lebih positif juga. Oke, nah ini pertanyaan banyak orang nih Mbak Devi. Sebetulnya dengan kita beristirahat, deep sleep gitu ya, dia kualitasnya apakah akan sama kemudian dengan meditasi gitu? Atau ini dua hal yang berbeda yang manfaatnya juga berbeda? Deep sleep sama meditasi berbeda ya Mas ya. Jadi kalau misalnya kayak deep sleep itu kan lebih ke fisik ya Iya. jatuhnya ya. Jadi maksudnya benar-benar mengistirahatkan diri kita, fisik kita lebih siap. Tapi kalau misalnya meditasi itu kan kita lebih siapnya secara mental. Gitu. Oke, baik. Berikutnya adalah konsumsi makanan yang enak dan bergizi. Nah, ada beberapa statement dulu ya, ketika kita ingin terhindar dari paparan COVID-19, kuncinya cuma dua gitu. Pertama pakai masker, terus kedua makan enak gitu, atau makan makanan yang bernutrisi gitu. Apa kemudian hubungan dua hal ini dengan pola pikir positif yang bisa kita gunakan setiap hari? Oke, makan enak sama bergizi juga belum ya walaupun sekarang udah banyak juga ya Bener. makan bergizi yang enak Yang juga enak udah gitu. banyak ya sekarang ya. Oke, jadi gini, benar yang kayak tadi Mas Imam bilang gitu kan, itu sebenarnya ngebantu sugesti selain memang secara fisik kita pasti juga terbantu ya Mas ya dengan gizi-gizi yang lebih baik, makanan yang sehat, itu kan tentu membuat tubuh kita jadinya lebih fit ya. Dan secara tersugesti juga kita akan berpikir bahwa oh kita sudah makan makanan yang sehat, tubuh kita akan lebih sehat, berarti saya akan lebih siap menghadapi situasi pandemi ini. Karena kalau misalnya secara penelitian sendiri memang Mas, tubuh yang ibaratnya gini, dengan imunitas yang dengan pemikiran yang sehat, dengan pemikiran jernih itu akan membuat kita imunitas kita juga lebih baik. Nah, dengan kita punya sugesti, oh saya sudah makan sehat nih. Oh saya juga sudah mempersiapkan keluarga saya dengan makanan-makanan yang bergizi. Saya udah kasih misalnya suami saya udah kasih anak-anak saya udah kasih keluarga saya semua makanan yang bergizi. Artinya mereka semua punya tubuh yang sehat. Tersugesti kan bahwa oke, semuanya sehat, lebih siap dalam menghadapi pandemi gitu. Jadi imunitas pun akan meningkat. Jadi bagaimana mensugesti positif diri kita sendiri dari apapun itu kegiatannya, dari apapun itu perilakunya gitu ya, termasuk misalnya tadi makan sehat. Nah ini bisa membantu untuk bagaimana kita merasa sehat secara mental untuk menghadapi pandemi. Yang terakhir adalah lakukan perawatan diri. Nah ini benar nggak sih ada hubungannya dengan tadi kita pola pikir positif gitu? Karena perawatan diri sekali lagi gitu ya, tidak semua orang mungkin suka gitu, tapi tidak semua orang kemudian bisa menikmati fasilitas tersebut gitu. Oke, jadi kalau misalnya pada saat kita menyebutkan perawatan diri, mungkin semuanya langsung identik ke perempuan ya. Jadi kayak misalnya krembat lah, terus luluran lah, seperti itu. Padahal sebenarnya nggak selalu juga sih, walaupun itu salah satunya Mas ya. Jadi gini, salah satunya pembantunya adalah kadang kemarin kan sebelum pandemi itu ibaratnya kayak orang sibuk aja kerja. Nah selama pandemi kan working from home yang tadinya waktu 1 jam 2 jam habis di jalan kan sekarang jadinya bebas dong, di rumah aja kan. Biasanya kalau misalnya harus pergi ke kantor ngabisin waktu bisa 2-3 jam, apalagi kalau dari Jakarta misalnya Tangerang, itu habisin waktu banget. Nah 3 jam itu setiap hari jadinya lowong dong, karena dia tidak harus ke kantor, misalnya work from home tadi kan. Nah, itu kan bisa dia lakukan dengan melakukan perawatan diri tadi. Jadinya bisa lebih, perawatan diri sini juga termasuk dengan relaksasi, terus itu kan supaya lebih rileks. Nah itu kan juga bisa dilakukan, tentunya membuat pikiran jadi lebih clear juga. Dan satu Mas yang termasuk perawatan diri yang sebenarnya dilakukan semua orang itu adalah proper sleep kita sebutnya. Jadi tidur yang cukup. Itu juga bagian dari perawatan diri. Dan itu kan bisa dilakukan selama pandemi karena apa? Waktu yang dimiliki jadinya lebih banyak gitu. Oke. Jadi definisinya kita harus bedakan ya antara perawatan diri dengan perawatan kecantikan gitu ya. Karena itu totally berbeda gitu. Benar. Karena biasanya kalau kita sebut perawatan itu udah pasti langsung ngarahnya ke sana ya, padahal termasuk maintenance padahal waktu tidur kita, tadi waktu istirahat dan lain sebagainya juga termasuk dalam perawatan diri. Oke baik, jadi selama ini banyak yang salah kaprah ya. Perawatan diri itu salah satunya bisa seperti itu loh, karena kita bukan perawatan kecantikan. Oke, Mbak Devi terima kasih, semua fun fact-nya sudah kita bacakan, sudah kita bahas. Semoga bermanfaat nih untuk masyarakat yang saat ini masih ketar-ketir, masih khawatir juga gitu ya menghadapi pandemi COVID-19. Apalagi sekarang kita tahu ada varian baru. Mbak Devi terima kasih, sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, bincang saat ini nanti di segmen berikutnya kita akan bahas apa sih kemudian varian baru yang ada di Indonesia dan juga bagaimana kita mewaspadainya. Untuk Anda yang tertarik, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Saya harus jeda dulu, saya akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saati.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai janji saya tadi, di segmen kali ini kita akan mengenal lebih jauh dan juga lebih banyak tentang varian terbaru dari virus COVID-19 ini. Dan juga bagaimana kemudian kita mewaspadai virus tersebut. Sudah bersama saya, Dr. Rita Irani, selaku spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, Dr. Rita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dokter Rita, kita akan banyak bahas soal varian baru COVID-19 nih, Dok. Sebetulnya kalau misalnya mau kita urutkan gitu ya, sudah berapa banyak sih kemudian varian-varian ini terkhusus gitu yang masuk ke Indonesia, Dok? Ya. Sejauh yang saya ikuti sih ada 4 varian yang sudah masuk ke Indonesia. Ada varian Alpha, varian Beta, Delta, dan Gamma yang sudah masuk ya. Tapi kalau berapa banyak variannya tentu ini kan berkembang terus ya. Jadi ada kalau kita bicara mutasi virus itu ada tiga macam lah ya. Memang secara alami virus itu kan akan bermutasi karena dia makhluk hidup yang memang sifatnya adalah berubah gitu ya. Nah, tetapi mutasi ini apakah merugikan bagi pasien COVID atau seperti mutasi alamiah saja, artinya dianggap tidak membawa dampak untuk pandemi secara global. Nah, yang tadi disebutkan memang ada dampaknya ya karena kejadian pernah yang di Inggris, yang terutama yang kemarin Delta di India itu kan sangat mengagetkan sebenarnya ya. Sampai menyebabkan tsunami COVID ya gitu ya. Itu yang dikhawatirkan ya tadi. Jadi Alpha itu dari Inggris, Beta itu dari Afrika Selatan, terus kemudian Delta ini dari India gitu, dan tadi ya Gamma ya. Oke, baik. Nah, apa kemudian yang kita khawatirkan, dokter, dari varian-varian mutasi ini? Apakah karena kemudian pertumbuhan dan juga penyebarannya lebih cepat, atau justru hal-hal lain nih yang harus dikhawatirkan oleh masyarakat kita? Karena ini kan mutasi yang datangnya juga tidak dari negara kita gitu ya, dari negara lain. Ya, kalau yang dikhawatirkan yang terakhir di Delta ya di India, kita bisa melihat sendiri bahwa angka kematiannya sangat-sangat banyak gitu ya, sampai kewalahan karena mereka kan memakai cara kremasi gitu ya untuk jenazah yang wafat gitu. Itu sampai habis gitu ya bahan bakar untuk kremasinya. Sedemikian banyak sehingga memang seperti tsunami ya, meluluhlantakkan gitu ya, mengkolapskan sistem kesehatan. Dan itu yang sebenarnya sangat dikhawatirkan terjadi di negara kita. Oke. Kalau saat ini sebetulnya ada perbandingan-perbandingan gitu nggak sih, Dok? Seperti misalnya kecepatan penyebarannya untuk yang Delta yang kita khawatirkan gitu ya. Ternyata jika dibandingkan dengan mutasi yang tumbuh di negeri kita sendiri bisa 10 kali lipat atau 5 kali lipat. Ya, kalau contohnya dulu di Inggris ya, yang mutasi B117 itu lebih cepat menyebar pada anak. Tetapi daya rusaknya atau angka kematiannya itu tidak berbeda bermakna dengan sebelumnya. Hanya penyebarannya lebih cepat. Yang sekarang yang Delta ini menurut pengalaman kami, para tenaga medis yang sudah mungkin 2 minggu terakhir ini berhadapan di lini terdepan, terutama di IGD, kita bisa melihat memang pasien dalam jumlah yang banyak, pasien baru gitu ya, terus perburukannya sangat cepat. Ya, bisa datang atau dirawat di ruang isolasi biasa, tidak pakai oksigen atau pakai oksigen yang rendah gitu ya. Dalam 2-3 hari perburukan cepat atau cepat sesak nafas memberat gitu. Dan yang kita lihat kok kesininya tuh angka morbiditas atau kesakitan pada usia muda lebih besar. Pada usia muda, dan ada beberapa kasus belakangan ini ada pada ibu hamil yang sampai tidak bisa terselamatkan. Itu kan sangat menyedihkan sekali gitu. Ya, jadi pada tadi usia muda, ibu hamil itu yang sebelumnya tidak sampai segini tingginya morbiditas dan mortalitas ini sudah melonjak. Mungkin angka lonjakannya akan berbeda terus, bergerak terus ya, tetapi kita melihat memang situasinya lebih buruk dari Januari kemarin, akhir liburan tahun baru gitu ya. Kalau saya amati sih lebih buruk dari yang kemarin. Oke, karena dari kasus tracing juga, kemudian testing juga sudah terlihat ya, bagaimana kemudian kontak eratnya dan juga tadi hasil positifnya juga selalu akan meningkat dan masih akan terus meningkat sampai prediksinya bulan Agustus nanti gitu.
Apalagi Ya, dan beberapa kasus ya saya betul, temukan reinfeksi, Mas. betul. Sudah yang kedua ini Ya, kena. betul. Itu yang menjadi kewaspadaan kita semua. Oke, baik. Jadi tadi ya bagaimana kemudian tingkat kesakitannya dari teman-teman yang menangani langsung di lapangan terlihat ya begitu cepat kemudian dropnya dari masih tidak terlalu buruk kemudian sampai dengan mereka harus mendapat penanganan yang intensif tadi. Nah, dokter apa kemudian yang bisa kita cegah gitu ya oleh masyarakat dari varian-varian yang baru yang saat ini masuk ke Indonesia dan beberapa penelitian atau beberapa ahli sudah mengatakan bahkan sudah bermutasi di negara kita sendiri gitu. Ya, ya itu yang dikhawatirkan seperti itu. Ketika tadi varian baru itu masuk ke Indonesia dan sedemikian banyaknya angka kejadian yang baru atau reinfeksi itu akan membuat membuat mutasi baru lagi gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan di Indonesia ada lagi nih mutasi baru. Bisa gabungan dari mutasi-mutasi itu atau memang murni baru gitu, itu yang dikhawatirkan. Karena memang angka kejadian sangat melonjak gitu ya. Dan tadi apa yang harus kita lakukan? Awalnya sih kita kembali lagi nih benar-benar nih 3M, minimal 3M, kalau bisa 5M. Kurangi untuk pergerakan ya, mobilitas dan memang menghindari kerumunan. Itu yang sangat diharapkan karena kalau misalnya kita masih seperti abai, apalagi mereka-mereka nih agak, saya lihat kecenderungannya mereka yang sudah vaksinasi itu merasa kayak kebal gitu ya. Itu yang justru kita khawatirkan karena mau vaksin atau belum vaksin, ini angka untuk mendapat penyakitnya ini sebenarnya sama, tetapi memang pengalaman kami juga untuk angka memberatnya itu pada mereka yang sudah vaksin itu lebih rendah. Jadi lebih banyak yang bisa diselamatkan pada mereka yang sudah vaksin. Tetapi kesempatan untuk terkenanya itu sama. Karena vaksin kan bukannya mencegah terkena COVID, tapi mencegah COVID berat. Itu yang kita harapkan bisa dihindari. Jadi orang misalnya kalau memang terpaksa ya kena COVID juga ya cukup isolasi mandiri di rumah. Tidak lantas semua berbondong-bondong ke rumah sakit karena kesehatan kita bisa kolaps kalau jadi bukan kemudian tingkat menularnya menurun sekalipun sudah vaksin, hanya tingkat keparahannya atau tadi ya COVID beratnya bisa ditangani gitu dan bisa melakukan isoman ya. Dengan begitu bisa mengurangi traffic yang harus masuk misalnya ke Wisma Atlet, rumah sakit darurat atau isolasi mandiri lain yang disediakan oleh pemerintah gitu. Yang sekarang sepertinya sudah mulai penuh ya dokter ya. Oke, ini kita mulai khawatir juga ya. Memang sudah penuh. Sudah penuh ya. Oke. Bahkan sudah sampai wilayah Cilincing sekarang itu sudah dibuka di sana untuk melakukan isolasi mandiri. Dan begitu dibuka langsung berduyun-duyun penuh. Jadi bukan hitungan hari, bisa hitungan jam. Langsung penuh lagi. Dok, ini kan kita tahu masyarakat juga sudah teredukasi soal 3M dan juga 5M tadi. Ya, katakan memakai masker, menjaga jarak lah, hal dasar dan juga hal utama yang harus selalu diterapkan setiap hari. Tapi kita tidak tahu misalnya ketika di rumah, kadang juga abai, merasa misalnya satu keluarga tidak menggunakan masker dan juga tertular gitu. Ada nggak sih kemudian saran-saran asupan, makanan, ataupun vitamin, apalah itu yang bisa membantu kemudian untuk kita tidak terlalu parah gitu saat kita terkena virus tadi atau mutasi tadi? Ya, sebenarnya melalui penelitian yang sudah lama dilakukan, karena kan pandemi ini sudah masuk tahun kedua ya, ada beberapa vitamin memang yang terbukti secara klinis, seperti vitamin C. Itu memang secara umumnya saja dia mempunyai kekebalan terhadap virus secara umumnya, dan itu memang sudah diteliti. Kemudian vitamin D dan mineral seperti zinc. Kalau misalnya apakah saya perlu suplemen dok? Kalau memang intake atau dietnya cukup, ya mungkin tidak perlu. Tapi tentu dietnya cukup itu kan ukurannya bukan seperti pemahaman orang awam. Saya cukuplah makan buah 1 porsi, ternyata memang kadarnya kurang. Jadi sebaiknya memang ada suplemen. Tapi tentu harus diingat, pemberian suplementasi itu juga tidak boleh berlebihan. Ya, karena nggak ada yang aman, ada tetap efek samping. Contoh vitamin C deh. Kalau vitamin C saya konsumsi terus saya harus apa? Saya harus minum air putih yang lebih banyak. Karena buangannya adalah melalui sistem saluran kencing atau dari ginjal. Kalau saya kurang minum, maka berpotensi untuk menimbulkan efek samping dari pemakaian vitamin C berlebihan. Contohnya batu di saluran kencing misalnya. Jadi tetap harus seimbang, tidak boleh terlalu berlebihan. Dan contohnya lagi misalnya vitamin C yang bentuknya asam, ada orang-orang yang mempunyai kecenderungan untuk menderita asam lambung ya, ini akan bisa mengiritasi bagian lambung. Oke,
dengan upaya atau ikhtiar kita yang tadi dok, menjaga imunitas, menjaga pasokan nutrisi dengan suplemen ataupun vitamin gitu. Apa manfaatnya nanti untuk kita? Apakah ketika kita tertular kemudian imun kita bagus dan secara otomatis kita juga akan sembuh gitu ya? Atau tadi setidaknya hanya gejala ringan, tidak kemudian menimbulkan gejala yang berat? Ya, memang sistem imun juga berpengaruh, tapi tentu tidak bisa sendirian. Artinya pengalaman kami pada mereka-mereka dengan komorbiditas itu yang perlu sekali mendapatkan perhatian. Kalau orang muda dengan sistem imun yang baik, tubuh yang sehat, itu tentu untuk efek COVID-nya adalah bisa dengan gejala yang ringan. Tetapi tadi ya, kita kan juga tahulah kayak misalnya kebiasaan rokok di Indonesia juga kan banyak gitu ya. Tinggi ya. Dan itu juga saling mempengaruhi. Dan, bagaimana Mas? Bukan hanya perokok aktif ya, tapi hanya perokok pasif juga tanpa disadari ya gitu. Itu ya. Betul. Artinya ya ini COVID juga memberikan kita suatu kesempatan untuk kembali lagi nih ke gaya hidup sehat nih. Mengurangi lah gitu ya segala macam resiko supaya kita tetap hidup sehat. Karena sehatnya sekarang ini kayaknya menjadi sangat mahal gitu kalau kita lihat di sekeliling kita, circle-nya sudah semakin dekat. Ya mungkin tadinya teman, sekarang sudah keluarga, atau sudah diri sendiri yang pernah terkena COVID. Gitu. Oke, baik. Dokter, nanti kita lanjut ya, Dokter Rita ya, di segmen berikutnya. Dan juga nanti juga ada masyarakat yang ingin, atau pemirsa Bincang Sehati yang ingin menanyakan langsung seputar si varian COVID-19 ini kepada Dokter Rita. Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau Anda bisa message di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Dr. Rita Hairani. Dr. Rita, tadi di segmen sebelumnya terakhir ya kita bahas soal kembali lagi ke gaya hidup sehat dengan nutrisi dan juga gaya hidup lainnya. Tadi kan sudah bahas ya nutrisinya seperti apa yang harus kita penuhi. Ada saran lagi nggak sih dok? Misalnya olahraga atau hal lain yang bisa kemudian membuat tubuh kita menjadi bagus imunnya dan juga tadi menuju gaya hidup yang lebih sehat. Ya, tentu sistem imun berpengaruh sekali. Saya beberapa pasien saya ada yang dengan gangguan cemas ya, jadi takut sekali gitu ya kalau penyakitnya memberat. Itu ternyata memang penyembuhannya lebih lama dibanding orang-orang yang menghadapinya dengan santai. Ada beberapa pasien saya ada yang sudah lanjut usia, dia santai sekali. Dia bilang saya terima penyakit ini dok, saya udah terjadi, saya nggak akan menolak. Saya hadapi dengan hati yang lapang ya. Dia dalam perawatan karena ini isolasi biasa ya, bukan di ICU. Dalam perawatan dia mobilisasi, dia bergerak, dia berdoa, dia berolahraga, saya bilang saya nonton film yang hanya bikin saya ketawa, saya nggak mau baca berita-berita media sosial gitu ya. Artinya seperti itu. Itu angka kesembuhannya sangat baik. Jadi untuk mencegah tentu sangat berperan ya. Kita harus waspada, tapi nggak boleh juga menjadi khawatir berlebihan. Ya, semua harus kita ukur lah gitu ya artinya. Dan saya berpesan juga hati-hati mendapatkan sumber berita. Jangan juga ada berita yang, ini mah COVID cuma konspirasi deh, nggak usah percaya deh, nggak usah pakai masker deh. Itu juga bahaya gitu ya. Jadi kalau dapat sumber berita dipelajari lagi dan kalau perlu ditanyakan dengan ahlinya langsung supaya lebih jelas. Jadi tetap waspada tapi tidak takut berlebihan. Oke, jadi kesehatan mental juga bagaimana pola pikir sama itu pentingnya. Sama pentingnya gitu ya dengan kesehatan fisik karena itu berpengaruh juga terhadap imunitas kita ya dokter ya. Baik, oke. Nah, kita akan buka nih pertanyaan dari pemirsa Bincang Sehati dari Instagram @bincangsehati.tv yang sudah masuk ke DM Instagram kita. Yang pertama ini dari @Dinda Rahmas. Nah dokter, apakah yang sudah pernah kena COVID-19 bisa kena COVID-19 varian yang baru gitu? Oh jadi penyintas. Kira-kira gimana dok? Bisa nggak sih kemudian yang sudah penyintas ini varian yang sebelumnya gitu ya, kemudian ada varian baru ini, apakah akan berpotensi untuk tertular dan juga parah lagi nanti terhadap sistem tubuh, apalagi terutama yang memiliki komorbid ya? Baik. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa memang
ada beberapa hari ini saya sudah ketemu pasien yang pernah ada riwayat COVID, yang sekarang saya tangani sudah pernah terkena bulan Desember, sekarang bulan Juni kena lagi. Dalam penelitian memang antibodi yang terbentuk pada pasien atau pada penyintas COVID itu setelah 3 bulan akan menurun. Makanya pemerintah mewajibkan vaksinasi bagi penyintas COVID yang telah melewati 3 bulan. Karena pada saat 3 bulan tuh antibodi sudah mulai turun. Bisa terkena lagi oleh virus yang baru. Mau dia varian lama, mau varian baru, memang tidak bisa kita bedakan secara klinis. Bagaimana cara membedakannya? Kita harus melakukan pemeriksaan, kita sebut whole sequencing genome, artinya harus lengkap itu pemeriksaan genomnya, dan itu dilakukan di balai pemeriksaan khusus, bukan oleh laboratorium yang biasa mungkin para pemeriksa sekalian memeriksakan PCR itu nggak bisa. Jadi harus memang khusus untuk diketahui secara lengkap itu variannya baru atau tidak, atau sudah mutasi atau belum gitu ya. Itu seperti itu. Jadi bisa terkena oleh yang varian lama atau varian baru sama kesempatannya. Dan apakah lebih berat? Pengalaman kami memang pada mereka yang reinfeksi itu klinisnya lebih berat, terutama pada yang sebelumnya juga kena berat. Jadi kan pada penelitian memang ditemukan bahwa mereka yang OTG atau yang gejala ringan itu bisa sembuh sempurna. Parunya juga bisa bagus 100%. Tapi pada yang sedang, berat, atau yang pernah memakai ventilator, itu tidak bisa kembali sebagian besar ke keadaan sebelum COVID. Jadi bisa dipahami ketika sisanya parunya masih ada masalah, datang lagi yang baru, tentu akan lebih berat. Jadi lebih potensi lebih beratnya yang lebih besar dibandingkan orang yang belum pernah terkena COVID. Itu kira-kira apa bisa menjawab. Tadi catatannya adalah kalau setelah 3 bulan ya kita dinyatakan negatif, kemudian harus vaksin kembali gitu, setidaknya untuk menambah tadi kekebalan tubuh ataupun imunitas kita. Oke, baik. Tadi dari sisi parah, kemudian ketika karena sudah pernah terkena dan ada sisa gitu ya, akhirnya akan lebih parah ya dok tadi ya ketika dia terkena lagi gitu. Bisa lebih berat lagi. Oke. Nah ada juga nih yang membuat pemirsa bingung gitu ya, apakah hanya di paru saja, organ ini saja kemudian nanti yang akan berdampak gitu, atau COVID dengan varian baru ini juga akan memberikan dampak di organ-organ yang lain gitu, yang selama ini mungkin kita tidak pernah tahu informasinya. Ya, memang sebagian besar menyerang paru karena kan masuknya dari saluran nafas, dari hidung, dari mulut, pernafasan. Tentu organ yang paling dekat adalah paru. Bisakah ke organ lain? Bisa. Sebagian penderita COVID itu mengalami gangguan di saluran cerna. Ada mual muntah, diare, pembuluh darah menyebar kemana-mana, ke otak misalnya, nih, sakit kepala berat, badan sakit-sakit, pegel gitu ya. Sakit kepala beratnya juga bervariasi dari cuma sakit kepala ringan sampai semacam vertigo atau migrain. Sampai ketika pasien bangun dari tidurnya juga udah nggak bisa tuh, aduh kepala saya sakit sekali gitu ya. Tapi yang sering ya itu dari paru nomor 1, kemudian saluran cerna, baru yang lain. Sakit kepala ya, pegel-pegel, gangguan penciuman, gangguan pengecapan, ya, atau nyeri sendi. Awal-awal penyakit itu dirasa itu seperti itu. Tapi ketika masuk minggu kedua, virusnya sudah mulai jalan-jalan lagi ke tempat lain, maka kita sering temui pneumonia atau radang paru. Yang itu yang bisa menyebabkan sampai kematian. Karena ketika pneumonia berat, oksigen nggak bisa masuk, ya gimana bernafasnya? Orang terpaksa dilakukan pemasangan alat bantu nafas. Dan itu sudah dalam kondisi yang kritis, yang kita semua para dokter pun jangan sampai pasien itu jatuh ke dalam kondisi kritis. Karena artinya fasilitas sarana prasarana juga sangat terbatas gitu. Betul. Ya kalau isolasi tadi dibicarakan buka lagi ruang isolasi baru, isoman itu mah mudah ya. Tapi kalau mau buka lagi ICU itu berat. Bukan cuma alatnya, ya SDM-nya juga harus disiapkan. Gitu. Seperti kasus India ya, bagaimana mereka kemudian kekurangan oksigen karena tadi banyak kemudian kasus-kasus yang mereka harus mendapatkan penanganan intensif di ruang ICU tadi gitu, sehingga tadi konsumsi oksigennya juga banyak gitu. Oke, baik. Sampai rebutan oksigen. Sampai rebutan ya gitu. Bahkan sampai nungguin gitu ya di ruang ICU-nya, ketika sudah ada yang keluar misalnya meninggal,
ingin keluarganya kemudian segera masuk ke ruangan tersebut. Oke, baik. Jangan sampai itu Iya, kemudian dan itu terjadi. juga ya akan berlaku gini Mas, kita jadi melihat nih, yang Hmm, mana nih yang bisa diselamatkan, mau nggak mau karena dengan iya, keterbatasan iya. sarana. ICU misalnya cuma satu yang sisa, ada Hmm, 5 pasien yang membutuhkan, kita bisa menilai, ya hmm, sampai segitunya. hmm, hmm, Karena hmm, bukan hanya keluarga yang mau, dokter juga harus bisa memutuskan mana yang bisa diselamatkan, hmm, itu yang hmm, kita hmm. dulukan. Oke, Kira-kira. baik. Jangan sampai itu terjadilah di negara kita ya. Baik, baik. Dokter Rita, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya ya dari pemirsa Bincang Sati yang sudah menanyakan via Instagram kita Bincang Sati dari TV. Dari Suhadi 76. Dok, katanya virus varian baru ini lebih cepat menyebar tapi tidak berbahaya dari COVID-19 varian lama. Benar nggak sih dok? Pemahaman seperti ini silahkan Dokter Rita. Pengalaman kami tadi sudah disampaikan varian Ya. Delta ini penyebarannya sangat cepat dan kerusakannya lebih berat dan Hmm, terjadinya lebih cepat lagi, artinya hmm, penyebarannya cepat, lebih banyak yang tersebar gitu ya, dan ketika sudah kena perburukannya sangat cepat. Itu kami hmm, alami dalam 2 minggu terakhir ini tuh, kelihatan sekali awalnya tenang-tenang hmm, saja, hmm, cuma hmm, gejalanya mungkin ada gangguan saluran cerna, masuk ke isolasi, 2 hari perburukan, ya sampai perlu pakai intubasi atau diberikan alat bantu nafas. Itu beberapa kali nih cukup sering kami temui. Dan itu memang apakah ini betul varian Delta, itu kan yang harus tadi dijelaskan, ya. kita harus kirim sampelnya ke laboratorium, sekarang Hmm, Litbangkes yang dipegang ya dari pemerintah pusat, itu diteliti betul nggak hmm, variannya ini adalah varian Delta. hmm, Tetapi secara klinis kami temui seperti itu. Ya kalau dulu tuh agak bisa ketebak nih hmm, Mas, ini kayaknya nih cukuplah ya. isolasi ya, atau dalam isolasi pemantauan agak sesak itu agak lambat. Hmm, Yang sekarang ini cepat sekali, hitungannya hmm, hari, bukan minggu hmm, lagi, hari. Dua hmm. tiga hari tahu-tahu perburukan. Gitu Oke. ya, itu yang kami temui sekarang ini seperti itu. Jadi jangan kemudian ketika kita tahu penemuan mutasi ada di Bali yang untuk misalnya Afrika Selatan gitu. Terus yang India di daerah mana belum ada di Jakarta misalnya gitu. Terus kita tenang-tenang aja gitu. Jangan seperti itu ya dok ya karena kita tidak pernah tahu ya bahwa dia sudah Iya, kita sampai ke nggak sini atau tahu. tidak gitu. Karena untuk pengecekannya butuh Iya, sampelnya dibawa ke balai khusus tadi dan itu butuh proses yang tidak iya sebentar betul, gitu ya. Oke, baik. Nah, betul. dokter, Iya. apa kemudian hal-hal pencegahan ya, sekali lagi pencegahan yang bisa masyarakat terapkan dok? Karena sekarang kan sudah ada kebijakan baru Jakarta, sudah mulai membatasi pergerakan misalnya dari aktivitas kerja, perkantoran, wisata, dan juga tempat makan dan lain sebagainya gitu. Apa sekali lagi yang bisa kemudian diwaspadai atau diterapkan oleh masyarakat agar kita lebih mawas diri lagi dengan varian baru ini? Ya. Tentu kita kembali tadi ya ke minimal 3M. Hmm, Bagusnya 5M, arti kita mengurangi untuk mobilisasi ya, atau menghindari kerumunan. Kalau memang tidak terpaksa keluar dari rumah, silakan dari rumah. Bagaimana saya mau belanja bisa lewat online, misalnya lewat langganan atau apapun gitu ya, itu batasi untuk aktivitas di luar rumah. hmm, Bagi yang terpaksa seperti saya hmm, dosen, saya hmm, dokter, saya harus keluar hmm, rumah, maka itu proteksi harus lebih lagi. Artinya saya kebetulan ada di kampus, itu juga sudah mulai membatasi. Mahasiswa tadinya hmm. mulai hibrid datang ke kampus, sekarang semua daring. Jadi semua Oke. dibatasi untuk mobilisasi dan kerumunan. Hmm, Kalau kembali lagi 3M, ingat lagi ya, tadi saya berpesan bagi mereka yang sudah vaksin terutama, jangan lantas ketemu bebas, buka masker, makan hmm, bersama. Ini makan bersama harus jadi catatan kita semua. hmm, Ya karena ketika makan nggak mungkin kita nggak ngobrol, pasti ya, kita ngobrol. Makan saja udah buka masker, terus hmm, ngobrol lagi, kan sangat mungkin itu penularannya menjadi lebih cepat, hmm, apalagi ruangan tertutup. Kalau saya terpaksa di kantor, dok, saya harus makan di ruangan sendiri. hmm, Kalau tidak memungkinkan ruangan sendiri, ketika makan diam, makan aja udah, nggak usah bicara. hmm, Selesai makan pakai masker baru bicara, dan jarak juga harus hmm, diperhatikan. hmm, Ventilasi juga harus diperhatikan. ya, Kalau terpaksa ingin bertemu orang, cari ruangan outdoor, hmm, hmm, yaitu hmm, lebih aman dibandingkan ruangan indoor. hmm, Jadi tetap ventilasi, durasi, dan jarak harus diperhatikan. hmm. Supaya kita juga tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tapi juga menjaga orang lain, terutama keluarga di rumah, karena klaster keluarga sangat besar sekarang. Itu Oke. yang harus kita ingat lah, harus dijaga. Hal-hal sederhana kemudian ya,
yang terkadang suka terlupakan gitu. Seperti makan terus masih berbicara atau ngobrol, padahal sesimpel itu kemudian cara pencegahannya gitu, tapi kemudian kita abai terhadap hal tersebut. Baik. Nah, dokter juga ada kekhawatiran masyarakat yang saat ini melakukan isoman dengan mutasi yang baru tadi gitu ya. Ketika dia terpapar, terus kemudian mereka bisa dengan sehari 2 hari misalnya drop gitu ya. Nah, apakah mereka masih boleh atau wajar saja melakukan isoman mandiri atau tadi gitu harus kemudian memilih tempat isolasi yang dekat dengan rumah sakit. Tapi kita jawab nanti ya dokter ya di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Dokter Rita, kita akan bahas tadi ya pertanyaan yang terakhir, Dokter Rita. Ini kan masyarakat saat ini khawatir ya ketika mereka dinyatakan positif COVID-19, khawatir akan terkena mutasi yang baru. Karena mutasi baru ini kan tingkat kesakitannya juga akan lebih besar atau lebih tinggi gitu. Sementara mereka hanya disarankan yang tanpa gejala ya, ataupun gejala ringan disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Bagaimana dok menghadapi kekhawatiran ini gitu? Karena masyarakat juga kan kemudian khawatir nanti tiba-tiba 2 hari atau 3 hari kemudian drop, sementara mereka posisinya jauh gitu dari layanan rumah sakit. Ya, bagi masyarakat yang harus menjalani isoman di rumah, itu tentu nomor 1 tidak boleh sendiri. Artinya kalau sendiri misalnya ada perburukan, maka anggota keluarga tidak ada yang tahu. Ya sebaiknya memang terpisah, misalnya lantai 2 yang isoman, di bawahnya lantai 1. Tetap ada kontak. Kalau misalnya terpaksa, misalnya harus sendiri, harus berkoordinasi dengan tetangga, dengan ketua RT, RW, dan puskesmas. Harus tercatat. Biasa. Masyarakat tetangga saya himbau ya jangan menjauhi, justru mensupport, ya mengirim makanan atau obat-obatan, vitamin dan sebagainya, supaya kita ini kan masyarakat yang tadi saya bilang circle-nya makin dekat. Bisa saja ini tetangga, lain kali mungkin keluarga kita yang kena gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan. Nah, yang mereka isoman juga harus mewaspadai. Kalau bisa memang mereka yang demam itu harus mempunyai termometer. Diukur, dicatat nih demamnya nih. Apakah berkurang atau tidak. Ya. Karena kan pengobatan obat demam kan bebas nih, bisa dibeli di warung, di apotek gitu ya. Diukur, masih demam enggak. Ada enggak keluhan lain, harus dicatat tuh setiap hari. Dan biasanya puskesmas akan memantau. Ya bisa dengan semacam form yang online. Hari ini gejalanya apa saja. Ya apa yang dirasakan, keluhannya apa. Itu harus dipantau. Jadi saling mengawasi, saling memantau. Bila ternyata keluhan memberat, apa yang harus saya lakukan, dok? Kalau demamnya lebih dari 5 hari, tidak turun-turun, tambah gejala sesak, batuk, segera ke fasilitas terdekat. Boleh puskesmas, boleh IGD. Ya kami memang diperintahkan oleh Dinas Kesehatan karena di DKI ya, tidak boleh menolak pasien. Jadi kalaupun terpaksa nih terus terang di IGD kami nih sampai harus duduk. Intinya kami tidak akan menolak. Tapi kami juga harus bisa membedakan nih pihak nakes, tenaga kerja, tenaga kesehatan, tenaga medis harus bisa membedakan ini boleh nggak kita pulangkan lagi. Ya lanjut isoman, mungkin ditambah obat-obatan, ini harus dirawat. Dan pasien juga harus bisa menerima. Jangan sampai saya harus masuk rumah sakit tapi semuanya normal. Ronsen baik, lab bagus, gejala juga ringan dan masih bisa minum obat. Bisa dilanjutkan dengan isoman di rumah, karena rumah sakit saat ini hanya merawat yang gejala sedang, gejala ringan dan orang tanpa gejala bisa isolasi mandiri di rumah. Jadi tetap memantau, itu yang harus diwaspadai, tetap memantau gejalanya bertambah menderita atau bertambah buruk, yaitu yang harus bertambah buruk itu harus mencari pertolongan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Rasanya sih di Indonesia juga mungkin ya, nggak tahu nih di luar Jawa ya, kalau di kita kayaknya di Jakarta tuh pasti fasilitas kesehatan tuh dekat banget dengan rumah. Tidak jauh gitu ya. Dan tadi intinya adalah bagaimana kemudian kita sebagai keluarga di lingkungan gitu ya harus terus membantu memantau, jangan dijauhkan gitu ya dokter ya, karena ketika terjadi posisi
yang parah terhadap si pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri bisa disegerakan penanganan. Dokter, kemudian terakhir, dalam kondisi seperti apa kemudian si pasien ini harus langsung ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan tadi? Nah, tadi ya, bila demamnya berkepanjangan, biasanya demam sekitar 2-3 hari habis itu menurun ya. Karena tadi kan kalau ringan itu gejalanya lebih cepat dan lebih cenderungnya lebih ringan dan terbatas hanya di saluran nafas atas. Jadi kalau saya ada gangguan penciuman dan gangguan pengecapan, dok, itu ringan, tidak perlu ke rumah sakit. Kapan ke rumah sakit? Kalau merasa sesak nafas. Apalagi sekarang mungkin ya, walaupun memang perlu pelatihan nih dari tenaga medis, itu bisa dimanfaatkan penggunaan pulse oximetry. Ya kapan sih saya ukur nih dok kadar konsentrasi atau saturasi oksigen, kapan saya harus ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan? Bila saturasi oksigen di bawah 95%. Ya, dan makin turun. Kalau 95, besok 96, 97, oke lah, itu lanjutlah isoman dulu. Kok makin turun ya dok, makin sesak, ya nafas makin berat atau ada batuk dan demam, segera ke layanan kesehatan. Baik, oke. Jadi tidak perlu panik juga sih, harus tetap waspada juga. Jadi jangan asumsi sendiri, masih panasnya tidak terlalu parah, terus tidak terlalu sesak. Biarkan nanti puskesmas yang menentukan apakah harus dirawat ataupun melanjutkan isoman mandiri. Terima kasih Dokter Rita telah berbagi informasi. Semoga banyak masyarakat yang teredukasi terkait varian yang baru dan bagaimana cara mewaspadainya. Terima kasih Dokter, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Sampai. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Bincang Sehati kali ini, kita akan berjumpa lagi di Bincang Sehati besok dengan tema yang berbeda. Saya Mama Syari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.